Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyhadu bi anna muslimun. Bersaksikanlah bahwa kami adalah muslim. Kita harus bangga dengan status kita sebagai orang Islam, orang beriman. Dulu ketika orang-orang Bani Tamim ditawan oleh orang Islam, dalam tawanan mereka diperlakukan sangat baik. Dan para wanita-wanita mereka ditawan dengan cara terhormat. Kemudian seorang sahabat wanita mendatangi mereka, menawarkan pakaian kepada mereka. Lalu para tawanan ini menanyakan, dari suku Arab manakah engkau? Kemudian dia menjawab, saya seorang muslim. Saya rasa cukuplah ini sebagai jawaban, kata perempuan muslim ini kepada tawanan-tawanan dari Bani Tamim. Bangga sekali menjadi muslim. Kemudian pada tahun 636 Masehi, di zaman Umar bin Khattab harus membagikan dua kelompok pasukan perang. Satu kelompok diutuskan Padang Yarmouk untuk melawan tentara Romawi, dan satu kelompok utus ke Persia untuk melawan orang-orang Persia. Yang menjadi panglima perang di Persia, sahabat mulia dijamin surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sampai orang Islam ke Persia, lalu mereka membuat tenda, dan di saat seperti itu Rustum sebagai panglima perangnya Persia, dia meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dikirimkan seorang utusannya untuk berdialog dengan Rustum. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pada awalnya berencana akan mengirimkan sekelompok orang cerdas untuk menghadap Rustum. Dan tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir At-Tamimi. Dia juga suku Bani Tamim, bukan orang terkenal. Rib'i bukan panglima perang, dia hanya prajurit biasa. Kemudian dia berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jika engkau mengutus orang-orang hebat, orang-orang cerdas untuk menghadap dengan Panglima Rustum, maka Panglima Rustum menganggap inilah kapasitas kita, inilah kekuatan terbaik kita. Dan Rustum menganggap bahwa kita sangat menspesialkan Persia. Utuslah orang yang biasa saja, jangan utus mereka yang cerdas-cerdas. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu siapa yang saya utus? Rib'i bin Amir menjawab, utuslah saya menghadap Panglima Rustum. Kalau begitu, silahkan, saya izinkan engkau menghadap Panglima Rustum. Dan pergilah Rib'i bin Amir seorang diri, tanpa kawan. Lalu ketika sampai tempat kediaman Rustum, dipersilahkan Rib'i bin Amir masuk, dan Rustum sangat kecewa. Karena yang dipikirkan oleh Rustum bahwa yang akan dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sekelompok orang cerdas yang akan berdialog dengannya. Tetapi Sa'ad mengirimkan seorang saja yang bahkan tidak terkenal, bahkan dia adalah prajurit biasa. Lalu dalam kekecewaannya Rustum bertanya, untuk apa kamu kemari? Kemudian Rib'i bin Amir dengan penuh kebanggaan, dia bangga menjadi seorang muslim,
statusnya orang Islam dan dia akan berperang dengan Persia, sangat bangga. Dia menjawab dengan sebuah jawaban yang tegas dan tidak bertele-tele. Rib'i berkata, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila sa'atil dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Rib'i bin Amir mengatakan, kami diutus Allah untuk mengeluarkan hamba dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan Tuhannya hamba, dari menyembah sesama hamba kepada menyembah Tuhannya hamba, untuk mengeluarkan manusia daripada sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat, dan untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Tegas, tidak bertele-tele. Dia tidak takut menghadap Rustum, panglima besar Persia. Kemudian Rustum bertanya, apa yang membuatmu bisa hadir kemari? Lalu Rib'i bin Amir mengatakan bahwa di dalam agama kami, bahkan orang yang kecil seperti saya sekalipun bisa menghadap orang yang besar. Orang yang kecil bisa menasihati yang besar. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang ada di Persia, bahwa orang-orang di Persia tidak bisa sembarang orang yang bisa bertemu dengan Kisra, rajanya orang Persia. Dan pun jika ada orang yang diizinkan masuk untuk bertemu dengan Raja Persia, jaraknya itu harus 10 meter. Dan orang yang berbicara dengan Kisra itu harus tutup mulutnya supaya jangan kecium bau kepada Raja Kisra. Sebegitunya orang-orang Persia, dan mereka heran ketika mengetahui bahwa orang Islam, bahkan orang kecil sekalipun, orang yang derajatnya kecil sekalipun bisa mendakwahi dan bisa menegur orang-orang besar. Kemudian Rib'i bin Amir mengatakan kepada Rustum, kami berikan kepadamu 3 tawaran. Yang pertama, kalian masuk Islam. Lalu jika tidak mau masuk Islam, kalian harus bayar jizyah. Jizyah adalah pungutan tahunan, bahkan lebih rendah daripada pajak. Kemudian yang ketiga, jika 2 ini tidak terpenuhi, maka yang ketiga adalah perang. Singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Tidak ada nada ketakutan dalam diri Rib'i bin Amir, walaupun yang dihadap itu adalah Rustum, panglima besar luar biasa Persia, peradaban besar. Rustum sangat menarik perhatian ketika melihat Rib'i, dan dia mengatakan, berikan saya waktu untuk berfikir. Lalu Rib'i mengatakan, berapa hari yang kau butuhkan? Kami hanya diizinkan untuk memberikan 3 hari saja untuk berfikir, dan jika 3 hari tidak ada jawaban, maka hari keempatnya adalah perang. Tegas. Dan saya jamin bahwa dalam waktu 3 hari ini, pasukan kami tak akan menyerang kalian. Lalu keberanian Rib'i bin Haris ini membuat Rustum, pihak musuh, sangat kagum kepadanya. Baiklah kalau begitu, kata Rustum, saya akan memberikan jawaban sebelum hari keempat. Kemudian Rib'i pulang. Rustum memanggil para pembesarnya, para orang-orang di bawahnya. Lalu dia mempersaksikan, apakah kalian semua lihat
bagaimana karakter mereka orang Islam. Ini tidak pernah ada sebelumnya orang yang seperti ini. Tegas, tidak berdiri-diri. Dan itulah karakter seorang muslim. Para pembesar-pembesar di pihak Rustum, mereka mengatakan, pengecut engkau wahai Rustum, dan tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan pertama, kedua. Kita akan perang melawan mereka. Dan tercatat sejarah, terjadilah perang besar, namanya Perang Qadisiyah, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan takluklah Persia yang dulunya memimpin peradaban sudah 500 tahun lebih lamanya, dan mereka selalu berperang merebutkan kekuasaan bersama Romawi, dan peradaban yang besar ini tamat di tangan orang Islam. Lenyap peradaban Persia dan digantikan dengan peradaban Islam. Maka inilah yang ditunjukkan oleh sahabat Rib'i bin Amir, Ishhadu anna muslimun, bersaksikanlah bahwa saya seorang muslim. Cukup bangga hanya dengan nama muslim saja, tidak butuh status lain. Cukuplah Islam menjadi agama, cukuplah Islam menjadi semangat dalam segala hal. Maka inilah yang perlu kita tanamkan, baik kepada kita sendiri, baik kepada generasi-generasi kita, bahwa mereka harus punya rasa bangga terhadap agama yang mereka peroleh saat ini. Maka sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.